lanjut sharing-sharing tentang risk management atau manajemen resiko. Nah, ini manajemen resiko ini dimentionkan atau dituliskan di setiap undang-undang K3. Perusahaan harus mengelola manajemen resiko, perusahaan harus mengendalikan resiko yang ada di tempat kerja. Nah, ini kita lakukan melalui manajemen resiko atau risk management ini. Nah, gimana sih cara mengelolanya, melaksanakannya? Ya, kita review lagi ya, tadi tentang dasar-dasar K3 kita akan review lagi nih. Bahwa penerapan K3 itu kita sepakati ada dasarnya ya Pak Bu ya, ada dasarnya, ada landasannya ya. Ada landasan secara filosofis, landasan secara kemaknaan ya, bahwa pelaksanaan K3 itu memiliki dimensi produktivitas dan kesejahteraan. Kontrol ya. berarti. Ada suatu tagline atau suatu tagline ya, saya katakan production is a must but safety first ya. Saya baca itu di buku manajemen proses, banyak sekali diadopsi di perusahaan-perusahaan. Production is a must but safety first. Maksudnya gimana ya? Ya kita melakukan proses produksi, kita tujuannya untuk produktif ya, benar ya. Kita ada target produksi ya, sekian ton per hari, itu benar kita perlu capai untuk meningkatkan produktivitas. But also safety first ya. Jadi percuma kalau kita memenuhi target sekian ton per bulan, tapi setiap bulan juga ada orang yang mengalami kecelakaan. That's not productivity. Itu bukan tujuan dari dimensi K3. Karena percuma kita sesuai target, tapi juga harus ada orang yang celaka. Ya, jadi adanya K3 kita perlu sampaikan bahwa tidak hanya produktivitas tapi juga kesejahteraan. Nah, landasan konstitusional itu dasar hukum ya, dasar hukum penerapan K3 ya. Bahwa di Undang-Undang Dasar 45 saja sudah dimentionkan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tadi saya singgung, kita layak loh kalau bekerja itu telinganya 2, pulang juga telinganya 2, nggak 1, nggak 3, nggak nambah, nggak kurang, ya seperti itu. Kemudian juga Undang-Undang Tenaga Kerja tahun nomor 13 tahun 2003, yang ini juga ada perombakan sekarang ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan Cipta Karya itu yang sedang digodok juga, yaitu yang kita tunggu hasilnya seperti apa tentang ketenagakerjaan. Di situ sudah dituliskan bahwa tiap perusahaan menjamin atas keselamatan dan kesehatan kerjanya. Sudah dituliskan secara rinci di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja, itu juga dijelaskan semua sektor wajib menerapkan keselamatan kerja. Ya. Kemudian di dalam landasan dasar hukum, landasan konstitusional ini, di dalam peraturan perundangan itu ada yang sifatnya dibagi menjadi peraturan perundangan sektoral dan peraturan perundangan teknis. Ya, maksudnya gimana? Setiap sektor, contohnya setiap kementerian, itu akan mengeluarkan peraturan perundangan K3 berkaitan dengan sektor mereka. Ya, contohnya konstruksi punya SMK 3 konstruksi. Perkeretaapian punya SMK 3 perkeretaapian, ya. Tambang punya SMKP, Manajemen Keselamatan Pertambangan. Mereka akan punya juknisnya kalau saya katakan ya, petunjuk teknis bagaimana sih membangun K3 di setiap sektornya. Even itu secara sistem manajemen K3 secara umum itu sudah ada di PP 50 ya, PP 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen K3. Jadi setiap sektor pun juga dia akan memperinci lagi ya bagaimana penerapan K3 di sektornya. Kemudian kalau secara teknis setiap pekerjaan yang sifatnya teknis itu ada unsur perlindungan atas ketiganya. Contohnya ada pesawat uap, jana tekan, kemudian juga pesawat angkat-angkut, itu juga ada tentang pengelolaan K3-nya seperti apa. Ya, jadi ada landasan, ada dasar hukumnya, ada standarnya. Bahkan kalau kita mau adopt, mau OSHA, mau ANSI, ya, standar untuk APD tadi, mau juga NFPA untuk kebakaran juga ada, kita bisa adopt. Yang penting penerapan K3 pasti ada dasar hukumnya. Ya. Kemudian landasan operasional. Landasan operasional itu dalam penerapan K3 secara praktik di lapangan, kita harus punya guiding. Kita harus punya pedoman, kita harus punya dokumen pendukung untuk pelaksanaan K3. Ya, saya akan mengenalkan tentang, tadi kan ada pengelolaan dokumen ya. Jadi ada dokumen itu dokumen tingkat, ada 3 tingkatan dokumen ya dalam sistem manajemen dokumen itu.
Ada dokumen tingkat 1. Dokumen tingkat 1 ini bentuknya adalah manual atau pedoman. Ya, dalam perusahaan Anda harus ada manual atau pedoman. Nah, ini kita bicara K3 ya, pedoman atau manual K3. Kita bisa tuliskan manual SMK 3 misalkan, ya, manual SMK 3 ya, atau pedoman SMK 3. Di situ mengatur menuliskan bahwa apa sih kebijakan K3 di perusahaan Anda? Apa sih program-program yang K3 yang ada di perusahaan Anda? Bagaimana sih pelaksanaan sistem manajemen K3 yang ada di perusahaan Anda? Di situ dituliskan di manual. Nah, ini disesuaikan dengan konteks organisasi perusahaan masing-masing. Karena setiap organisasi perusahaan dia akan punya risiko yang berbeda-beda yang akan di-cover. Biasanya ini akan ditercerminkan lewat departemen K3-nya. Contoh, ada Pertamina. Pertamina punya departemen K3 namanya HSSE. Ya. Health, Safety, Security, Environment. Jadi dalam proses bisnisnya, karena dalam proses bisnis Pertamina itu ada proses pendistribusian bahan bakar. Nah, itu tentunya aspek keamanannya atau security-nya perlu di cover, ya, perlu dikendalikan risiko berhubungan dengan keamanannya saat dia melakukan distribusi. Nah, makanya dalam perusahaannya mengcover aspek security,